Halo, selamat datang di podcast Obrol-Obrol hari ini. Jadi para penonton dan pendengar pasti belum pada tahu nih ya siapa aja yang bakal ngisi acara hari ini. Oke, aku perkenalan dulu kalian. Namaku Norma Cantika Putri. Aku di sini sebagai host satu. Dan hari ini aku juga nggak sendirian nih. Aku pastinya ditemenin sama dua host yang kece dan keren nih pastinya. Oke, kita mulai dari kakak ganteng satu ini dulu kali ya. Perkenalan dong kak. Makasih ya udah dibilang ganteng. Mentang-mentang aku cowok sendiri di sini, jadinya dibilang ganteng. Oke. Namaku itu Muhammad Haki Amrullah dan saya sebagai host kedua di acara podcast hari ini. Selain kita berdua nih ya, masih ada satu lagi host nih yang Wah, kalem dan kece tentunya. siapa nih ya kira-kira? Kalem dan kece nggak tuh? Eh, iya dong, pastinya. Hai, namaku Nurin Dahyani. Aku host ketiga yang dimaksud dua host tadi loh. Eh, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Oh, Em, Gimana kalau kita ngomongin yang santai tapi seru gitu? waduh, apa ya? Gimana kalau kita bahas tentang kordo aja? Gimana tuh? Gordo. Iya. Apaan itu? Kok kayaknya masih asing ya di telingaku? Iya, masih asing. Gitu Coba ya? jelasin dong. Oke, aku jelasin aja kali ya karena ini mereka memaksa banget ya. Aku jelasin aja. Entertainment kordo itu sebenarnya apa ya? Entertainment Korea dan Indonesia. Jadi tuh kita membahas gaya industri perbedaan gaya industri Korea dan Indonesia gitu. Gimana, seru kan? Oh, bisa seru-seru. Boleh tuh. So, ya udah tuh. Aku juga penasaran nih, gimana perbedaan gaya industri antara Indonesia dan gaya industri Korea? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri nih ya, menurutku tuh gaya industri di Korea itu tuh memiliki peraturan yang sangat ketat dan kejam. Kejam? Kejam gimana tuh? Iya. Nah, ini berdasarkan pengalamanku menjadi fans K-pop nih ya, jadi tahulah dikit-dikit. Jadi gini kejamnya, artis di Korea itu dituntut memiliki perilaku etika yang bagus dan baik di Yang sempurna gitu iya lah ya, sempurna. Nur. Karena citra dan popularitas mereka itu tuh sangat berpengaruh di agensi mereka. Jadi gitu kayak membawa nama baik agensi juga itu ya. Iya. Kenapa gitu ya? Soalnya kalau mereka nih ya terkena skandal nih, bisa-bisa yang awalnya mendapatkan banyak job kayak iklan di drama ataupun main film itu bisa dibatalkan kontraknya, bisa diputus. Gitu. Itu ya berarti ya berbanding terbalik ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh lebih kayak apa ya? Kalau ada skandal dikit pasti lebih naik malahan bisa jadi artis terkenal lah, artis top. Gara-gara skandal buruk loh padahal ya kan. Nah, itu. Kayak ada apa ya? Ada masalah tentang percintaan, tentang apa yang bisa bikin skandal yang jelek lah pasti diundang di acara TV ya nggak sih? Iya. Betul, Ya, betul. bener Ini tuh kan? berlaku sama orang-orang biasa juga ya kan ya. Betul. Gak cuma artis aja gitu. Iya benar. Karena banyak orang itu bisa naik dengan gak butuh kayak modal kayak harus jadi bertalenta atau apa gitu. Semua di Indonesia mah bisa jadi artis. Iya kayak sekarang tuh FYP tuh kayak gampang banget nggak sih dapetin dari TikTok ya kan, dari Ya, aplikasi betul, TikTok betul. itu udah bisa FYP, nggak usah apa panas-panasan. Ada sih yang panas-panasan kayak live di iya yang banyak skandal live tentang di TikTok itu gitu-gitu sih. Gampang lah pokoknya, nggak butuh modal dan tenaga yang banyak ya kan. Contohnya siapa tuh? Ada tuh selebgram atau TikToker ya yang pakai pakaian hijab tapi fotonya kayak yang nggak senonoh gitu, kayak nggak matching. Oh yang itu yang katanya merendahkan agama itu ya, yang kayak
apa sih, kayak dia tuh berjilbab dari keluarga yang baik, yang cemara gitu, semua keluarganya ahli agama, cuman dianya kayak pakainya tidak senonoh gitu, ya kan? Ya kayak nggak Yang matching itu gitu ya, sama kelakuan sama gaya berpakaiannya. ya benar. Dan satu lagi berita ya, aku pernah lihat ya. Mm. Itu katanya sih mau dijadiin duta MUI ya. Itu Wah, bener atau enggaknya? Gila banget sih itu. Sumpah. Kira-kira tahu nggak sih siapa namanya? Aku tahu sih, kayaknya si Oklin itu enggak sih? Ya bener kan? Oh, bener. itu namanya Iya, Oaklyn. kamu baru tahu Nur. Baru tahu. Aduh, namanya Oklin Nur. Itu udah berseliweran lah di TikTok. Sempet aku ikutin sih sebenarnya. Cuman penasaran aja, ternyata skandalnya seperti itu. Dan aku awalnya nggak tahu loh yang ini masalah jadi MUI itu. Kayak aku udah mengikuti skandalnya, cuman berhenti gitu. Nggak tahu kalau ditanya gimana. Kok Jadi nggak bisa ya? sampai lanjut itu ya. Iya, kok bisa ya jadi kayak gitu? Kamu tahu nggak kenapa kok bisa apa di Angkat jadi calon duta gitu? MUI Iya, gitu. heeh. Kurang tahu sih ya, tapi rumornya sih itu nggak jadi diterusin mau dijadiin duta MUI Hmm, karena dapat penghakiman dari netizen gitu loh, netizen oh Indonesia. iya, iya. Bisa-bisa rusak remaja sekarang. Iya, benar Benar itu. benar. Kalau di Korea kayak gimana tuh, Nur? Ada skandal apa aja yang mungkin berbanding terbalik lah sama yang barusan ini? Iya, dengan industri Indonesia dengan Korea gitu. Apa yang menonjol gitu? Ada sih. Kalian tahu nggak girl group yang namanya Les Rafim? Enggak, yang mana itu ya? Serafim. Yang ada lagunya Anti Titi Virgin Oh Virgin. iya, iya, Oh, tahu itu, tahu tahu. iya, Iya. iya. Gimana tuh? Nah itu kan sebenarnya awal debutnya mereka 6 member nih, Mm-mm. tapi sekarang udah 5. Nah itu salah satu membernya yang namanya Kim Garam Mm-mm. itu mendapatkan skandal lah, ya, kayak kekerasan di sekolah gitu, teman sekolahnya gitu. Nah itu sempat berhenti jadi artis bentar. Kalau bahasa lainnya itu apa ya? Hiatus ya. Oh Oh ya iya tuh, terus. iya. Iya, iya. Nah itu makin besar permasalahannya. Soalnya pelakunya itu tuh punya bukti-bukti ya gitu Kuat, lah, yang kuat gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak benar sih. Oh, tuduhan palsu. Iya, sebenarnya temannya itu tuh toksik banget. Hmm. Dia memutarbalikkan fakta. Sebenarnya yang terbuli itu tuh Kim Garam, bukan dianya Tapi itu. kalau di sana berarti artisnya walaupun berita benar enggaknya pasti lebih menutup diri, lebih kayak nggak mau tersorot publik dulu kan Bener ya. bener. Agensi juga sudah kasih konfirmasi kalau itu Nggak benar. cuma hoax itu lah. Tapi netizen di sana itu tuh udah terlanjur percaya karena ada bukti-bukti itu. Ya, oh kayak gitu. Kalau di Indonesia ada nih kayaknya lebih berbanding terbalik banget karena kan kalau di Korea tuh hiatus ya, kalau artinya kena skandal itu udah hilang dari hayala publik kan. Kalau di Indonesia ada satu yang kena skandal seperti itu, tapi sampai sekarang artinya baik-baik aja. Maksudnya di depan kamera tuh masih sering seliweran lah, sering masuk acara-acara besar gitu ya, nggak tahu Kayak nggak? acara-acara TV gitu ya. Iya benar. Sinetron gitu. Ya kan? Tahu nggak sih siapa? Sepertinya tahu sih. Siapa itu? Yang baru-baru itu Dor. Coba dong Mbak Cantika, tolong kasih tahu. Yang itulah masalah Rebecca Clover itu kan. Oh, Dia kena iya. ya, dia kena skandal kayak hampir sama, cuman dia lebih udah ada videonya. Cuman aku nggak tahu kayak apa videonya. Cuman banyak yang bilang kalau emang itu Rebecca dan Rebecca-nya tuh udah klarifikasi, udah sempat klarifikasi, cuman masih simpang siur gitu beritanya. Loh, Tapi tapi katanya itu udah dikonfirmasi kalau itu beneran Rebecca. oh iya kah? Iya, pernah ada lihat beritanya, katanya itu udah terkonfirmasi kalau itu emang bener Rebecca. Oh gitu. Tapi ya itu si Rebecca-nya masih nggak, itulah intinya
Nggak terlalu memusingkan gitu ya. Iya, dia nggak hiatus gitu loh. Kalau menurutku, padahal menurutku pribadi ya lebih baik kayak menghilang dulu nggak sih dari sosmed gitu. Soalnya kan banyak banget yang ngehujat dia. Jadi kayak sayang banget mentalnya gitu loh Iya, juga. iya, iya. Nah, itu kan Robert itu siapa namanya? Rebecca. Rebecca. Nah, Rebecca itu kan masih di industri entertainment kan ya. Masih. Nah, kalau Kim Garam itu dia udah putus kontrak sama agensi dan keluar dari girl groupnya itu. Jadi sampai sekarang tuh belum ada kabar sama sekali. Katanya mau terjun di dunia acting, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Gara-gara skandal itu ya, Iya. padahal kan bukan dia pelakunya ya. Ya, Tapi kalau ngomong-ngomong keluar dari agensi nih ya, misal kalau si artisnya itu terkena skandal dan dia dikeluarin dari agensinya dia, boleh nggak sih itu gabung ke agensi lain gitu atau gimana? itu tergantung sih. Tergantung skandalnya apa dan bisa diterima atau tidak sama fans-fansnya. Contohnya ini ya kayak BI ex member Icon tahu? Tahu, aku tahu. Nah, itu kan dia terlibat skandal narkoba nih. Tapi itu kan nggak benar. Jadi dia tuh sempet dikabarkan di penjara 3 tahun. Tapi itu nggak jadi. Soalnya kan nggak benar, soalnya negatif kan. Nah, sekarang dia ngediriin agensi sendiri dan sampai sekarang masih produksi musik sendiri. Oh, jadi itu gak apa-apa itu berarti kayak gitu ya? Iya, Tergantung netizen sananya lah ya. ya bisa menerimanya atau tidak. Oh iya iya iya. Kalau di Indo mah malah banyak yang pendukung. Iya. sih. Tapi dia ada banyak pendukung juga loh, BI itu ya kan. Iya. Aku juga pendukungnya, aku juga salah satu pendukung, tapi aku tidak membenarkan perilakunya untuk memakai narkoba. Tapi kan ternyata itu Cuma hoax doang. ya. Terlebih entah itu emang benar walaupun pemakaian sekecil apapun, kan aku juga nggak tahu. Ya. Gitu. Dan perbedaannya itu ada salah satu juga nih di Indonesia yang memakai narkoba, cuman dia dihujat habis-habisan sih. Yang itu banyak banget sih di Indonesia, kayak Amar Zoni, terus kayak Jeffrey Nicole dulu kan dia udah Ridho kena Roma skandal juga ya? Iya, Oh kan? sama itu yang digerebek itu Raffi Ahmad. Iya. Emang iya? Raffi Ahmad kan dulu itu Oh dulu. yang digerebek itu waktu dulu sebelum menikah kalau nggak salah ya. Oh, Itu kan harusnya kan kalau malu gitu ya menghilang dulu. Nah, tapi dia pinter berotak bisnis juga, malah membangun jati diri atau image-nya yang lebih baik dan ngasih contoh kalau jangan pernah pakai narkoba atau kayak hal-hal Apalah itu, negatif ya. itulah ya. Oh dia bisa memutar otak, dia pinter emang Raffi Ahmad ya. Betul, betul. Makanya sekarang banyak kan yang seneng sama Raffi Ahmad itu. Ya kalau Ini deh, penasaran deh. Kalau skandal di Korea itu yang sering terjadi itu skandal tentang apa aja ya yang Kalau skandal ringannya itu ada kencan. Itu kalau di Korea ya pacaran itu tuh hal yang negatif itu kan. kayak tabu gitu ya? Iya, ditentang sama fansnya. Kalau ibaratnya ya kan, kamu kalau sudah masuk ke dunia entertainment itu jangan pacaran. Karena itu kan bisa ke patah hati gitu kan fansnya. Nah, ada juga yang perilaku ringannya etika. Kebanyakan kan idol itu tuh etikanya bagus-bagus kan. Kalau ada yang etika buruk itu pasti kena hujat. Itu termasuk skandal besar itu tuh. wah, Nah, terus ada bullying, pelecehan seksual, narkoba, dan ada juga mengemudi dalam keadaan mabuk itu termasuk itu. Oh, itu termasuk ya berarti kalau Iya. mengemudi dalam keadaan kayak gitu. Ya kan soalnya dia artis nih ya. Iya. Kalau mengemudi dalam keadaan mabuk terus nabrak orang sampai mati kayak mana? Iya Iya benar sih. benar. Itu. Kalau Bakal di jadi Indonesia panjang sih ada itu. itu kan, kalau di Indonesia yang mabuk
sampai nabrak orang tapi tetap dilindungi sama keluarganya karena banyak uang. Tapi sampai sekarang itu apa karirnya bagus-bagus aja ya. Iya nih. Kalau di Indonesia sih yang lagi panas-panas banget sih berita tentang itu nggak sih apa selingkuhan ya nggak sih? Iya. Selingkuhan. Marak banget Iya itu kan ya. di Indonesia iya kayak gitu-gitu. Tapi itu rata-rata ya perselingkuhan artis-artis yang jarang terkena rumor-rumor nggak gitu sih? Yang mana Rumor-rumor sih? gitu nggak sih? Kayak yang Virgon. Oh iya. Itu kan jarang banget itu kan kayak ada simpang siur apalah selingkuh. Tiba-tiba ada gugatan cerai karena perselingkuhan. Oh iya, kayak Sekali naik berita itu langsung langsung itu cerai ya, gitu langsung iya. ke arah situ ya. Yang kayak Dahlia Polan itu kayak di media kan kelihatan mesra banget kan udah anak 4 apa 3 ya? 3 kalau nggak salah sih. Oh 4 anaknya udah 4 jadi kayak kelihatan keluarganya tuh baik-baik aja kan selama ini. Tapi ternyata tiba-tiba dikabarkan bahwa yang si laki-lakinya ini berselingkuh. Tapi akhirnya rujuk lagi. Akhirnya kan lucu ya. lagi alhamdulillah Kalau sih. itu kalian tahu nggak yang selingkuhnya lewat Gojek? Tahu Nggak nggak? tahu sih apa sih? Itu loh artis. Shanes bukan sih? Betul. Oh ya. Itu sama siapa tuh yang cowoknya tuh? Sama pemain lawan pemainnya nggak sih yang di sinetron? Padahal tadi kita baru ngomongin kalau Raffi Ahmad itu baik gitu ya. Kok tiba-tiba mengarah ke sini ya. Tapi baik loh dia Raffi Ahmad masih menyupport itu loh apa istri suami dari Shanas itu dia lebih nge-support sama suaminya daripada adiknya soalnya dia bilang kalau emang adiknya yang salah ya adiknya yang salah gitu. Ya, rasional pemikirannya ya. Bener. Jadi tuh kayak perbedaannya di entertainment tuh juga dari netizen juga ya. Netizen di Indonesia dan Korea kan beda-beda banget kan pastinya. Kalau di Indonesia tuh ngeri banget netizennya. Sekali bertindak langsung viral, langsung dihujat habis-habisan harus sampai kena mental. Kalau belum sampai kena mental dihujat lagi sampai digaruk-garuk ya informasi terdalamnya tuh sama netizen Indonesia. Tapi kayaknya netizen Korea itu juga kayak gitu, cuman lebih Lebih ke ngerian. yang privat tapi kejamnya banget itu sampai ada yang bunuh diri. Bener, sampai bisa ngebuat Depresi. bunuh diri juga. Iya. Kalau di Indonesia mah dihujat malah Dijadiin tambah, bahan iya. untuk naik dia. akhirnya Nah, itu pertanyaanku. Kenapa di Indonesia lebih suka kayak berita-berita yang kayak gitu sih? Kenapa? lebih suka berita yang buat yang itu. Heboh gitu. Itu kenapa ya? Mungkin aku sendiri itu suka berita-berita yang hot news yang lagi heboh-hebohnya gitu ya karena emang lagi seliuran di FYP ya jadi kalau nggak ditonton tuh sayang banget pastinya kan kayak kita tuh mau nonton terus gitu kan akhirnya kita kebablasan kita nonton terus jadinya kita ikutin terus perkembangan beritanya ya kan. Nah, dan kenapa gitu loh yang maksud dari Mbak Nur tadi? Kenapa tuh masyarakat Indonesia tuh kok demen banget gitu, seneng gitu loh sama berita-berita yang mengarah seperti itu? Kalau dari pandanganku sih ya, Indonesia itu tuh lebih suka kayak berita gosip gak sih? Suka Iya makanya ngurusin hidup orang gitu. bener makanya Oh ya, itu kan contoh kecilnya aja dulu nih ya. Kamu pasti punya tetangga gitu ya di rumah ya. Nah, itu aja udah termasuk sebar gosip, sebar berita apalah gitu. Pasti berita yang diomongin tetangga itu jalannya itu kayak lebih cepet nyampe gitu ke orang-orang. Nggak tahu kenapa Iya, ya. Apa karena gara-gara dari situ? dari Makanya- gosip itu ya. Iya, makanya orang-orang Indonesia itu lebih seneng dengan berita-berita yang Dari mulut ke mulut itu ya yang kan. berbau gosip-gosip itu. Dan juga kan di Indonesia ada menyediakan medianya ya. Media gosip kayak di Twitter Rambe Tura. Ya, Lambe Tura. Bener kalau di TV aja ada, nggak usah di Twitter, di TV aja ada itu yang pagi-pagi itu pasti ada itu ya kan. Iya, banyak Kayak banyak. apa ya di Indonesia tuh disediain kayak kamu mau Difasilitasi gosip, nggak sih? iya kamu mau Difasilitasi. gosip. Jadi ayo ke sini gitu loh, ya kan?
Ya emang aneh emang ya, sedikit kayak sebenarnya agak kurang serak sama entertainment Indonesia sih yang jadi semakin kayak gini kan. Perbedaannya tuh kerasa banget sama yang di Korea. Walaupun kalau kita eh, mau bahas selain Korea, Indonesia juga ada banyak ya kan. Betul. Sama kalau yang di Korea itu ya, misal udah terkena skandal tuh, dia pasti kayak ngerasa langsung sadar diri gitu loh. Iya, Aduh, iya. udah mengecewakan fans-fansnya Ya betul banget. gitu. Kalau di Indonesia mah enggak. Kayak punya malu. Iya, dia Malah bangga gitu loh, dan bener, ada yang bahkan menganggapnya itu kayak prestasi ya. bener, bener banget loh ini. Kayak dia bangga banget dirinya yang kena skandal seperti itu, kayak wah aku tenar nih, aku bakal jadi artis nih gara-gara skandal ini ya kan. Betul betul. Banyak yang kayak gitu loh. Gak tahu ya kenapa kalau di entah karena di Indonesia ini emang apa ya tergila-gila sama Viral. viral atau gimana ya kan, kayak gitu. Kalau di Korea sendiri kan banyak lah ya contohnya, Iya. kayak ada yang aku juga sempat sempet tahu sih kayak berita-berita di Korea kan, aku juga sempat pernah mengikuti berita-berita Korea gitu. Jadi banyak banget yang eh, dia kena skandal tuh langsung bunuh diri atau langsung apa ya jiwanya tuh apa psikisnya tuh terganggu sampai dia bolak-balik psikiater gitu loh. Itu kalau itu mah bukan karena skandal aja sih. Mm-mm. Netizennya itu Bener, bener, iri. bener, bener. Jadi lebih ke apa ya? Kejamnya itu tuh bukan karena komentar jahatnya doang. Kadang ada ancaman Pembunuhan ya, ya. Nah, itu. Sampai ada itu nggak sih Nur yang itu loh apa? Yang diikutin Oh, sampai dari stalker. rumahnya. Sasek. Nah, gitu. Kayak Dia stalker gitu ya. Bener. Stalkernya tuh lebih mengarah yang lebih mengerikan gitu loh Mas Haki. Lebih kayak dia ngikutin sampai dari rumah ya kan? Masuk dalam kamar. Bener. Sampai masuk dalam kamar itu. Iya, itu pernah ada member EXO gak sih? Dio? yang itu ya. Iya, celana dalamnya sampai dicuri atau enggak? Sama si stalker kan. Bener. Wah, gila banget ya berarti ya. Di Korea situ ya. Memang gila sih. Kayak nekat lah, nekatnya tuh nggak main-main. Kalau di Indonesia kan kalau gimana ya, dia salah terus kita netizen membenarkan, tapi dengan cara yang kayaknya sebagian orang itu kan lebih keras, kayak jangan kayak gitu, kamu jangan, lu tuh kayak gini gini gitu kan, pasti malah yang di komen itu yang dikritik mau melaporkan ke polisi gitu. Akhirnya yang netizen ini yang dilaporin ke polisi ya kan, kayak tindakannya pun langsung lapor gitu loh, jadi kayak ngancem gitu, Oh gitu. nggak mau dikritik, nggak mau kayak perilakunya itu harus bener lah gitu. Kalau di Korea nih ya, kalau misalkan ada komentar jahat, itu dilaporkan di polisi, itu makin menjadi-jadi. Ya kan, bener. Malah mencari skandal yang lebih kejam. Iya, cari celah lah ya Iya. kan. Jadi gitu. Ngeri banget. Ya Jadi kayak gitu ya perbedaannya antara yang di Indonesia dan di Korea gitu ya. Ya, kita dapat simpulin kalau misalkan di Korea itu entertainmentnya itu lebih kejam, peraturannya lebih ketat. Kalau di Indonesia mah lebih santai Iya, gak sih? lebih, aduh kesampaian enggak sih kalau di Indonesia tuh lebih Betul betul. terlalu slow, nggak ada apa-apa ya, harus itu dong, jerah dong, dibuat jerah dong, kayak oknum-oknum gitu. Siapa sih yang nggak itu, yang nggak greget sama Oklin? Pasti greget semua kan, tapi nggak ada kejelasan kan, nggak Betul. ditindaklanjutin lebih lanjut lagi. Padahal sini kan juga kepo ya kan, gimana sih kelanjutannya ya kan, gitu. Sama-sama penasaran juga sih. Bener. Oke, udah kelamaan kah kita? Apa mau dilanjut nih? Udah berapa lama nih? Udahan dulu aja kali ya. Udah dulu, oke. Gak kerasa juga ya, udah Hampir 30 menit. bener. Jadi kita udahin dulu pembahasan kita. Kita bertiga mau pamit undur diri dan
Tunggu next episode dari video kita berikutnya. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Kamsahamnida. Arigato. Gozaimasu.